Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menolak wacana duet Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan di kontestasi Pilpres 2024. Surya Paloh menegaskan, Nasdem hingga saat ini masih mengupayakan Anies Baswedan sebagai calon presiden, bukan cawapres. Ketika ditemui di salah satu hotel di Jakarta pada Kamis malam tadi, Surya menganggap wajar jika muncul wacana Anies dipasangkan dengan Ganjar. Namun ia menegaskan bahwa saat ini belum ada perubahan mengenai pencalonan Anies sebagai cawapres. Selain itu, Surya Paloh juga membantah jika Ia juga membantah jika pemilihan cawapres Anies alot karena dirinya menolak Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menjadi cawapres. Dirinya bahkan tidak sampai berpikir sejauh itu. Paloh memastikan ketiga parpol yang tergabung dalam koalisi perubahan masih solid dan tidak ada masalah satu sama lainnya. Dia menjelaskan penentuan cawapres Anies Baswedan hanya tinggal menunggu waktu dan momentum yang tepat. Tak hanya Anies Baswedan, gerbong koalisi yang lain kini juga masih saling menunggu keputusan perihal cawapres. Surya Paloh pun memberikan kesempatan baca pres lainnya untuk terlebih dahulu segera mendeklarasikan cawapres yang menjadi pendampingnya di Pilpres 2024. Bagi administrasi aja, tahun-tahun barangkali jam pertama sekali kita lagi tidak sebagai capres. Nggak ada salah tadi, bisa kadang-kadang kita membaca, bisa memikirkan, bisa berusaha atau memikirkan kawan-kawan lain, mencatatkan dahulu prosesnya bisa saja. Tapi bisa saja tanpa itu pun barangkali mungkin masyarakat. Jadi kemungkinan ini apakah ada masukan dari Partai Demokrat agar menjadikan makanya dari lain bantai ya beberapa kawan-kawan lain Demokrat ultimatum Nasdem kita mengatakan karena Demokrat itu memang masalahnya bukan soal masalah keamanan dan mungkin timing yang tepat kesiapan yang lebih optimal sudah dilakukan masalah sudah dia diambil di beberapa tahapan komunikasi menjadi kenapa karena sungguh-sungguh punya bantuan pendidikan partai dari kebanyakan dan usaha-usahanya terima kasih hari A kalau belum optimal sekali Pak, perkembangan yang tadi diupdate itu kalau boleh tahu apa aja? Apakah koalisi masih bertahan sampai apakah benar apa yang digambarkan oleh katakanlah lembaga-lembaga survei menentukan komposisi ranking dan berbeda tetap di urutan ketiga dan apa yang kita perlu terjadi diskusi yang diskusi benar sejujurnya dengan segala hormat kita
Pak, sedikit Pak. Pak. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Selamat pagi pemirsa, Viral News kembali hadir. Bakal calon Presiden Anies Baswedan telah selesai melakukan pertemuan dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dan tim 8 Koalisi Perubahan di Hotel Grand Hyatt, Jakarta Pusat pada Kamis malam hingga Jumat dini hari tadi. Tribun News mencatat pertemuan itu berlangsung selama 4 jam. Setelah pertemuan, Anies, Surya Paloh, dan tim 8 Koalisi Perubahan sempat menyapa awak media. Dia juga menyatakan pertemuan kali ini hanya meminta perkembangan dari masing-masing parpol Koalisi Perubahan. Dalam pembicaraan ini, Anies mengatakan bahwa ada perkembangan yang dinilai menggembirakan. Dia mengaku bersyukur dengan capaian yang telah dilakukan oleh Koalisi Perubahan. Menurutnya pertemuan tadi malam juga sekaligus membahas terkait dorongan perubahan yang dibawanya bisa semakin menarik simpati masyarakat. Anies mengatakan pertemuan kali ini juga berlangsung cair dan akrab. Sebaliknya, ada nuansa optimisme yang dibawa masing-masing parpol. Namun hingga malam tadi, Koalisi Perubahan belum juga mengumumkan siapa calon wakil presiden yang akan mendampingi Anies Baswedan di kontestasi Pilpres 2024. Sebelumnya ada beberapa nama yang muncul, termasuk Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY, kemudian juga nama Yeni Wahid yang sempat muncul. Tadi menyampaikan mungkin di dalam itu ada beberapa kali itu menarik lebih mendengar lagi pelaku seni, terus juga yang kedua itu jalan memikirkan komersial. Nah kalau melihat yang sekarang sudah seperti itu Pak, gimana? Kegiatan kesenian, kebudayaan, aktivitas di mana kita melakukan investasi karena manfaatnya itu akan meningkat. Tadi salah satu hal yang ditanyakan adalah tentang pop culture dari Korea, bagaimana itu mewabah di dunia, dan itu tidak lepas dari peran negara di tahun 90-an melakukan investasi besar-besaran dengan mendukung kegiatan seni budaya dari mulai kegiatan perfilman, kegiatan musik, kegiatan teater, kegiatan semua aspek itu didukung. Manfaatnya memang baru kita lihat 2 dekade lebih dalam perjalanan itu secara serius memberikan dukungan. Kami dalam kegiatan harus hadir, harus negara itu memandang pengeluaran yang diberikan tidak sebagai biaya, tapi sebagai investasi. Yang dibahas mungkin Pak.
Perubahan masih solid dan tidak ada masalah satu sama lainnya. Dia menjelaskan penentuan cawapres Anies Baswedan hanya tinggal menunggu waktu dan momentum yang tepat. Tak hanya Anies Baswedan, gerbong koalisi yang lain kini juga masih saling menunggu keputusan perihal cawapres. Surya Paloh pun memberikan kesempatan baca pres lainnya untuk terlebih dahulu segera mendeklarasikan cawapres yang menjadi pendampingnya di Pilpres 2024. Artinya bagaimanapun sampai saat ini keputusan dari ketiga partai koalisi ini sudah dicalonkan secara resmi beberapa kita misalnya pertama untuk memberikan kepentingannya pada waktu timingnya tepat ambil lihatnya bukan makan jabatan ada Pak pada administrasi aja kawan-kawan barangkali gampang pertama sekali kita tidak sebagai capres nggak ada salah tadi mengambil saja barangkali sedang membaca untuk memikirkan kita berusaha aja memberikan kesempatan kawan-kawan lain untuk mencapreskan dahulu itu barangkali mungkin masalahnya jadi kemungkinan ini apakah ada masukan dari Partai Demokrat agar mendeklarasikan Mas Ahy jadi cawapres? saya bantai ya kalau pada kawan-kawan lain Pak, Demokrat ultimatum Nasdem ini kan mengatakan Pak Jerman Demokrat itu memang masalahnya bukan soal masalah mana dan mungkin timing yang dianggap tepat kesiapan yang lebih optimal sudah dirasakan masalah sebenarnya dia mengambil beberapa tahapan konsolidasi tidak kenapa karena sungguh-sungguh tidak bagi koalisi pendukung partai politik usaha-usahanya pertimbangan hari H pada kompetisi pada Februari. Kalau belum optimal sekali, harus Pak, perkembangan yang tadi diupdate itu kalau boleh tahu apa aja? Apakah koalisi masih bertahan sampai apakah benar apa yang digambarkan oleh katakanlah lembaga-lembaga survei yang merupakan komposisi ranking Anies Baswedan tetap di urutan ketiga dari apa yang kita tahu? Terjadi diskusi yang cukup menarik. Sejujurnya dengan segala hormatikan pada lembaga-lembaga survei banyak juga tidak tepatnya. Dan kita bisa mengalami memberikan perubahan ya, baik. Pak, sedikit Pak. Pak. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Selamat pagi pemirsa, Viral News kembali hadir. Bakal calon Presiden Anies Baswedan telah selesai melakukan pertemuan dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dan tim 8 Koalisi Perubahan di Hotel Grand Hyatt, Jakarta Pusat pada Kamis malam hingga Jumat dini hari tadi.
Tribun News mencatat pertemuan itu berlangsung selama 4 jam. Setelah pertemuan, Anies, Surya Paloh, dan tim 8 Koalisi Perubahan sempat menyapa awak media. Dia juga menyatakan pertemuan kali ini hanya meminta perkembangan dari masing-masing parpol Koalisi Perubahan. Dalam pembicaraan ini, Anies mengatakan bahwa ada perkembangan yang dinilai menggembirakan. Dia mengaku bersyukur dengan capaian yang telah dilakukan oleh Koalisi Perubahan. Menurutnya, pertemuan tadi malam juga sekaligus membahas terkait dorongan perubahan yang dibawanya bisa semakin menarik simpati masyarakat. Anies mengatakan pertemuan kali ini juga berlangsung cair dan akrab. Sebaliknya, ada nuansa optimisme yang dibawa masing-masing parpol. Namun hingga malam tadi, Koalisi Perubahan belum juga mengumumkan siapa calon wakil presiden yang akan mendampingi Anies Baswedan di kontestasi Pilpres 2024. Sebelumnya ada beberapa nama yang muncul, termasuk Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY, kemudian juga nama Yeni Wahid yang sempat muncul. Tadi menyampaikan mungkin di dalam itu ada harapan Anies itu lebih mendekat lagi pelaku seni, terus juga yang kedua itu jalan menuju komersial. Nah, kalau melihat yang sekarang sudah seperti itu, Pak, gimana? Kegiatan kesenian, kebudayaan, aktivitas di mana bisa melakukan investasi karena manfaatnya itu akan didapat mantap. Tadi salah satu hal yang ditanyakan adalah tentang pop culture dari Korea. Bagaimana itu mewabah ke dunia, dan itu tidak lepas dari peran negara di tahun 90-an melakukan investasi besar-besaran dengan mendukung kegiatan seni budaya dari mulai kegiatan perfilman, kegiatan musik, kegiatan teater, kegiatan seni rupa, semua aspek itu didukung. Manfaatnya memang baru kita lihat 2 dekade lebih di dalam perjalanan itu secara serius memberikan dukungan. Kami dalam kegiatan harus hadir, harus negara itu memandang pengeluaran yang diberikan tidak sebagai biaya, tapi sebagai investasi. Yang dibahas mungkin Pak. Masih mengenai Koalisi Perubahan, kali ini Ketua Umum dari Partai Nasdem, Surya Paloh, mengaku tidak percaya dengan lembaga survei yang menempatkan Anies Baswedan di peringkat ketiga. Pada Kamis malam, Surya Paloh mengatakan bahwa Anies selalu kalah dibandingkan baca pres Partai Gerindra, Prabowo Subianto, dan baca pres PDIP Ganjar Pranowo.
Paloh menuturkan hasil survei tersebut menjadi salah satu topik pembicaraan saat pertemuannya dengan Anies Baswedan dan tim 8 Koalisi Perubahan di salah satu hotel di Jakarta Pusat pada Kamis malam kemarin. Pertemuan yang berlangsung selama 4 jam tersebut salah satunya membahas dinamika hasil survei yang menempatkan Anies selalu berada di urutan terbawah. Paloh menjelaskan ketika membahas hasil lembaga survei yang ada, terjadi diskusi yang menarik di antara mereka. Barulah kemudian Paloh menyentil lembaga survei yang selalu menempatkan Anies di urutan ketiga terus. Ia mengaku tidak percaya dengan temuan lembaga survei tersebut. Baginya lembaga survei juga banyak melakukan kekeliruan. Paloh mengatakan elektabilitas Anies Baswedan lebih tinggi dibandingkan prediksi lembaga survei saat ini. Hal tersebut diketahuinya dari survei internal yang telah dilakukan. Untuk diketahui berdasarkan survei yang dilakukan Indikator Politik Indonesia, elektabilitas Anies Baswedan sebesar 23,9% atau di bawah Ganjar Pranowo yang memperoleh 35,2%, sedangkan Prabowo memperoleh 33,2% berdasarkan simulasi 3 nama. Dengan margin of error 2,35%, elektabilitas Prabowo dan Ganjar bersaing. Sementara berdasarkan simulasi yang sama, elektabilitas Anies sebesar 19,2% bila merujuk hasil survei Litbang Kompas. Dua kompetitornya yaitu Ganjar mengantongi elektabilitas 34,1% dan Prabowo Subianto sebesar 31,3%. Hasil survei inilah yang diduga dimaksud oleh Surya Paloh jika ada banyak kekeliruan. Yang dibahas mungkin Pak. Dia bagaimanapun sampai saat ini dari tiga partai Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menolak wacana duet Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan di kontestasi Pilpres 2024. Surya Paloh menegaskan, Nasdem hingga saat ini masih mengupayakan Anies Baswedan sebagai calon presiden, bukan cawapres. Ketika ditemui di salah satu hotel di Jakarta pada Kamis malam tadi, Surya menganggap wajar jika muncul wacana Anies dipasangkan dengan Ganjar. Namun ia menegaskan bahwa saat ini belum ada perubahan mengenai pencalonan Anies sebagai cawapres. Selain itu, Surya Paloh juga membantah jika pemilihan cawapres Anies Alot karena dirinya menolak Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menjadi cawapres. Dirinya bahkan tidak sampai berpikir sejauh itu. Paloh memastikan ketiga parpol yang tergabung dalam koalisi perubahan masih solid dan tidak ada masalah satu sama lainnya. Dia menjelaskan penentuan cawapres Anies Baswedan hanya tinggal menunggu waktu dan momentum yang tepat. Tak hanya Anies Baswedan, gerbong koalisi yang lain kini juga masih saling menunggu keputusan perihal cawapres. Surya Paloh pun memberikan kesempatan baca pres lainnya untuk terlebih dahulu segera mendeklarasikan cawapres yang menjadi pendampingnya di Pilpres 2024.
administrasi aja, tahu-tahu barangkali jam pertama sekali kita tidak sebagai capres. Nggak ada salah tadi, bisa barangkali sedang memikirkan, bisa berusaha atau mengumpulkan kawan-kawan lain untuk mencapreskan dahulu progresnya bisa saja. Tapi bisa saja tanpa itu pun barangkali mungkin masyarakat. Jadi kemungkinan-kemungkinannya itu. Apakah ada masukan dari Partai Demokrat agar mendengarkan materi dari Bapak? Lain bantai ya. Kalau para kawan-kawan lain Pak, Demokrat ultimatum Nasdem ini kan tanggapan Pak. Pak Firman, Demokrat mengultimatum itu memang masalahnya bukan soal masalah mana dan mungkin timing yang dianggap tepat kesiapannya itu sudah dilakukan. Masalah tidak ada. Dia mengambil di beberapa tahapan yang menjadi kenapa? Karena sungguh-sungguh punya kebutuhan pendidikan partai dari usaha-usahanya itu dimana hari H pada kompetisi pada kalau belum optimal sekali harus Pak, perkembangan yang tadi diupdate itu kalau boleh tahu apa aja? Apakah koalisi masih berjalan sampai apakah benar apa yang digambarkan oleh katakanlah lembaga-lembaga survei yang merupakan komposisi ranking Anies Baswedan tetap di urutan ketiga dan apa yang kita lakukan? Ini terjadi diskusi yang diskusi benar. Sejujurnya dengan segala hormat kita kepada lembaga-lembaga survei banyak juga tidak tepatnya dan tidak bisa mengalami memberikan pencerahan ya, baik. Pak, sedikit Pak. Pak. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Selamat pagi pemirsa, Viral News kembali hadir. Bakal calon Presiden Anies Baswedan telah selesai melakukan pertemuan dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dan tim 8 Koalisi Perubahan di Hotel Grand Hyatt, Jakarta Pusat pada Kamis malam hingga Jumat dini hari tadi. Tribun mencatat pertemuan itu berlangsung selama 4 jam. Setelah pertemuan, Anies, Surya Paloh, dan tim 8 Koalisi Perubahan sempat menyapa awak media. Dia juga menyatakan pertemuan kali ini hanya meminta perkembangan dari masing-masing parpol Koalisi Perubahan. Dalam pembicaraan ini, Anies mengatakan bahwa ada perkembangan yang dinilai menggembirakan. Dia mengaku bersyukur dengan capaian yang telah dilakukan oleh Koalisi Perubahan. Menurutnya pertemuan tadi malam juga sekaligus membahas terkait dorongan perubahan yang dibawanya bisa semakin menarik simpati masyarakat. Anies mengatakan pertemuan kali ini juga berlangsung cair dan akrab. Sebaliknya, ada nuansa optimisme yang dibawa masing-masing parpol. Namun hingga malam tadi, Koalisi Perubahan belum juga mengumumkan siapa calon wakil presiden yang akan mendampingi Anies Baswedan di kontestasi Pilpres 2024. Sebelumnya ada beberapa nama yang muncul, termasuk Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY, kemudian juga nama Yeni Wahid yang sempat muncul.
tadi menyampaikan mungkin di dalam itu ada harapan Anies itu lebih mendengar lagi pelaku seni, terus juga yang kedua itu jangan memikirkan komersial. Nah kalau melihat yang sekarang sudah seperti itu Pak, gimana? Kegiatan kesenian, kebudayaan, aktivitas di mana kita melakukan investasi karena manfaatnya itu akan didapat dari panjang. Tadi salah satu hal yang ditanyakan adalah tentang pop culture dari Korea. Bagaimana itu mewabah ke dunia. Dan itu tidak lepas dari peran negara di tahun 90-an melakukan investasi besar-besaran dengan mendukung kegiatan seni budaya dari mulai kegiatan perfilman, kegiatan musik, kegiatan teater, kegiatan seni rupa, semua aspek itu didukung. Manfaatnya memang baru kita lihat 2 dekade lebih di dalam perjalanan secara serius memberikan dukungan. Kami dalam kegiatan harus hadir, harus negara itu memandang pengeluaran yang diberikan tidak sebagai biaya, tapi sebagai investasi. yang dibahas mungkin Pak. Masih mengenai koalisi perubahan, kali ini Ketua Umum dari Partai Nasdem, Surya Paloh, mengaku tidak percaya dengan lembaga survei yang menempatkan Anies Baswedan di peringkat ketiga. Pada Kamis malam, Surya Paloh mengatakan bahwa Anies selalu kalah dibandingkan baca pres Partai Gerindra, Prabowo Subianto, dan baca pres PDIP Ganjar Pranowo. Paloh menuturkan hasil survei tersebut menjadi salah satu topik pembicaraan saat pertemuannya dengan Anies Baswedan dan tim 8 Koalisi Perubahan di salah satu hotel di Jakarta Pusat pada Kamis malam kemarin. Pertemuan yang berlangsung selama 4 jam tersebut, salah satunya membahas dinamika hasil survei yang menempatkan Anies selalu berada di urutan terbawah. Paloh menjelaskan ketika membahas hasil lembaga survei yang ada, terjadi diskusi yang menarik di antara mereka. Barulah kemudian Paloh menyentil lembaga survei yang selalu menempatkan Anies di urutan ketiga terus. Ia mengaku tidak percaya dengan temuan lembaga survei tersebut. Baginya lembaga survei juga banyak melakukan kekeliruan. Paloh mengatakan elektabilitas Anies Baswedan lebih tinggi dibandingkan prediksi lembaga survei saat ini. Hal tersebut diketahuinya dari survei internal yang telah dilakukan. Untuk diketahui berdasarkan survei yang dilakukan Indikator Politik Indonesia, elektabilitas Anies Baswedan sebesar 23,9% atau di bawah Ganjar Pranowo yang memperoleh 35,2%, sedangkan Prabowo memperoleh 33,2% berdasarkan simulasi 3 nama. Dengan margin of error 2,35%, elektabilitas Prabowo dan Ganjar bersaing.
Sementara berdasarkan simulasi yang sama, elektabilitas Anies sebesar 19,2% bila merujuk hasil survei Litbang Kompas. Dua kompetitornya yaitu Ganjar mengantongi elektabilitas 34,1% dan Prabowo Subianto sebesar 31,3%. Hasil survei inilah yang diduga dimaksud oleh Surya Paloh jika ada banyak kekeliruan. Yang dibahas mungkin Pak. Dia bagaimanapun anggota ini dari tiga partai Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menolak wacana duet Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan di kontestasi Pilpres 2024. Surya Paloh menegaskan, Nasdem hingga saat ini masih mengupayakan Anies Baswedan sebagai calon presiden, bukan cawapres. Ketika ditemui di salah satu hotel di Jakarta pada Kamis malam tadi, Surya menganggap wajar jika muncul wacana Anies dipasangkan dengan Ganjar. Namun ia menegaskan bahwa saat ini belum ada perubahan mengenai pencalonan Anies sebagai cawapres. Selain itu, Surya Paloh juga membantah jika pemilihan cawapres Anies alot karena dirinya menolak Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menjadi cawapres. Dirinya bahkan tidak sampai berpikir sejauh itu. Paloh memastikan ketiga parpol yang tergabung dalam koalisi perubahan masih solid dan tidak ada masalah satu sama lainnya. Ia menjelaskan penentuan cawapres Anies Baswedan hanya tinggal menunggu waktu dan momentum yang tepat. Tak hanya Anies Baswedan, gerbong koalisi yang lain kini juga masih saling menunggu keputusan perihal cawapres. Surya Paloh pun memberikan kesempatan baca pres lainnya untuk terlebih dahulu segera mendeklarasikan cawapres yang menjadi pendampingnya di Pilpres 2024. Dia bagaimanapun anggota ini dari tiga partai pada instansi yang dia tahu kan barangkali nggak mau. Pertama sekali kita tidak sebagai capres, nggak ada salah tadi kembali ke barangkali dan bisa memikirkan bisa berusaha atau mengumpulkan kawan-kawan lain untuk mencapai dahulu prosesnya bisa saja. Tapi bisa saja tanpa itu pun barangkali mungkin masyarakat. Jadi kemungkinan ini Apakah ada masukan dari Partai Demokrat agar mendengarkan materi dari Bapak? saya bantai ya. Kalau pada kawan-kawan lain,
teman-teman Demokrat mengusulkan. Itu memang masalahnya bukan soal masalah pemahaman dan mungkin timing yang tepat kesiapan yang lebih optimal sudah dirasakan. Masalah sebenarnya dia mengambil di beberapa tahapan konsolidasi menjadi kenapa? Karena memang sungguh-sungguh punya bagi koalisi pendukung partai dari tidak ada usaha-usahanya optimal hari A pada kompetisi pada kalau belum optimal harus Pak, perkembangan yang tadi diupdate itu kalau boleh tahu apa aja? Apakah koalisi masih bertahan sampai apakah benar apa yang digambarkan oleh katakanlah lembaga-lembaga survei yang merupakan komposisi ranking Anies Baswedan tetap di urutan ketiga dan apa yang kita lakukan? Ini terjadi diskusi yang cukup menarik. Sejujurnya dengan segala hormat yang lembaga-lembaga survei banyak juga tidak tetapnya dan kita bisa mengalami memberikan keterangan ya baik. Pak, sedikit Pak. Pak. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Selamat pagi pemirsa, Viral News kembali hadir. Bakal calon Presiden Anies Baswedan telah selesai melakukan pertemuan dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dan tim 8 Koalisi Perubahan di Hotel Grand Hyatt, Jakarta Pusat pada Kamis malam hingga Jumat dini hari tadi. Tribun mencatat pertemuan itu berlangsung selama 4 jam. Setelah pertemuan, Anies, Surya Paloh, dan tim 8 Koalisi Perubahan sempat menyapa awak media. Dia juga menyatakan pertemuan kali ini hanya meminta perkembangan dari masing-masing parpol Koalisi Perubahan. Dalam pembicaraan ini, Anies mengatakan bahwa ada perkembangan yang dinilai menggembirakan. Dia mengaku bersyukur dengan capaian yang telah dilakukan oleh Koalisi Perubahan. Menurutnya pertemuan tadi malam juga sekaligus membahas terkait dorongan perubahan yang dibawanya bisa semakin menarik simpati masyarakat. Anies mengatakan pertemuan kali ini juga berlangsung cair dan akrab. Sebaliknya, ada nuansa optimisme yang dibawa masing-masing parpol. Namun hingga malam tadi, Koalisi Perubahan belum juga mengumumkan siapa calon wakil presiden yang akan mendampingi Anies Baswedan di kontestasi Pilpres 2024. Sebelumnya ada beberapa nama yang muncul, termasuk Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY, kemudian juga nama Yeni Wahid yang sempat muncul. Tadi menyampaikan mungkin di dalam itu ada harapan Anies itu harus lebih mendekat lagi pelaku seni, terus juga yang kedua itu jalan memikirkan komersial. Nah kalau melihat yang sekarang sudah seperti itu Pak, gimana? Kegiatan kesenian, kebudayaan, aktivitas di mana bisa melakukan investasi karena manfaatnya itu akan didapat dari masyarakat. Tadi salah satu hal yang ditanyakan adalah tentang pop culture dari Korea. Bagaimana itu mewabah dan itu tidak lepas dari peran negara di tahun 90-an melakukan investasi besar dengan mendukung kegiatan seni budaya dari mulai kegiatan
tapi memang baru kita lihat 2 dekade lebih di dalam perjalanan itu secara serius memberikan dukungan. Kami dalam kegiatan harus hadir, harus negara itu memandang pengeluaran yang diberikan tidak sebagai biaya, tapi sebagai prestasi. Yang dibahas mungkin Pak. Masih mengenai koalisi perubahan, kali ini Ketua Umum dari Partai Nasdem, Surya Paloh, mengaku tidak percaya dengan lembaga survei yang menempatkan Anies Baswedan di peringkat ketiga. Pada Kamis malam, Surya Paloh mengatakan bahwa Anies selalu kalah dibandingkan baca pres Partai Gerindra, Prabowo Subianto, dan baca pres PDIP, Ganjar Pranowo. Paloh menuturkan hasil survei tersebut menjadi salah satu topik pembicaraan saat pertemuannya dengan Anies Baswedan dan tim 8 Koalisi Perubahan di salah satu hotel di Jakarta Pusat pada Kamis malam kemarin. Pertemuan yang berlangsung selama 4 jam tersebut, salah satunya membahas dinamika hasil survei yang menempatkan Anies selalu berada di urutan terbawah. Paloh menjelaskan ketika membahas hasil lembaga survei yang ada, terjadi diskusi yang menarik di antara mereka. Barulah kemudian Paloh menyentil lembaga survei yang selalu menempatkan Anies di urutan ketiga terus. Ia mengaku tidak percaya dengan temuan lembaga survei tersebut. Baginya lembaga survei juga banyak melakukan kekeliruan. Paloh mengatakan elektabilitas Anies Baswedan lebih tinggi dibandingkan prediksi lembaga survei saat ini. Hal tersebut diketahuinya dari survei internal yang telah dilakukan. Untuk diketahui berdasarkan survei yang dilakukan Indikator Politik Indonesia, elektabilitas Anies Baswedan sebesar 23,9% atau di bawah Ganjar Pranowo yang memperoleh 35,2%, sedangkan Prabowo memperoleh 33,2% berdasarkan simulasi 3 nama. Dengan margin of error 2,35%, elektabilitas Prabowo dan Ganjar bersaing. Sementara berdasarkan simulasi yang sama, elektabilitas Anies sebesar 19,2% bila merujuk hasil survei Litbang Kompas. Dua kompetitornya yaitu Ganjar mengantongi elektabilitas 34,1% dan Prabowo Subianto sebesar 31,3%. Hasil survei inilah yang diduga dimaksud oleh Surya Paloh jika ada banyak kekeliruan. Yang dibahas mungkin Pak. Artinya bagaimanapun satu saat ini dari
Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menolak wacana duet Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan di kontestasi Pilpres 2024. Surya Paloh menegaskan, Nasdem hingga saat ini masih mengupayakan Anies Baswedan sebagai calon presiden, bukan cawapres. Ketika ditemui di salah satu hotel di Jakarta pada Kamis malam tadi, Surya menganggap wajar jika muncul wacana Anies dipasangkan dengan Ganjar. Namun ia menegaskan bahwa saat ini belum ada perubahan mengenai pencalonan Anies sebagai cawapres. Selain itu, Surya Paloh juga membantah jika Ia juga membantah jika pemilihan cawapres Anies alot karena dirinya menolak Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menjadi cawapres. Dirinya bahkan tidak sampai berpikir sejauh itu. Paloh memastikan ketiga parpol yang tergabung dalam koalisi perubahan masih solid dan tidak ada masalah satu sama lainnya. Dia menjelaskan penentuan cawapres Anies Baswedan hanya tinggal menunggu waktu dan momentum yang tepat. Tak hanya Anies Baswedan, gerbong koalisi yang lain kini juga masih saling menunggu keputusan perihal cawapres. Surya Paloh pun memberikan kesempatan baca pres lainnya untuk terlebih dahulu segera mendeklarasikan cawapres yang menjadi pendampingnya di Pilpres 2024. Dia bagaimanapun saat ini dari tiga partai pada ilustrasi aja, kawan-kawan barangkali gampang. Pertama sekali kita tidak sebagai capres, ya, nggak ada salah tadi kembali saja barangkali dan tidak akan memikirkan bisa berusaha atau memberikan kawan-kawan lain untuk mencapreskan dahulu progresnya bisa saja. Tapi bisa saja tanpa itu pun barangkali mungkin masyarakat. Jadi kemungkinan ini Apakah ada masukan dari Partai Demokrat agar menjadikan Ahaya jadi cawapres? lain bantai ya. Para kawan-kawan lain Pak, Demokrat ultimatum Nasdem ini kan mengatakan Pak Herman Demokrat mengultimatum itu memang masalahnya bukan soal masalah keamanan, mungkin timing yang dianggap tepat kesiapan yang lebih optimal sudah dirasakan. Masalah sebenarnya dia mengambil di beberapa tahapan konsolidasi menjadi kenapa? Karena sungguh-sungguh punya bagi koalisi tanpa perbedaan usaha-usahanya optimal hari A pada kompetisi pada Februari. Kalau belum optimal sekali, harus Pak, perkembangan yang tadi diupdate itu kalau boleh tahu apa aja? Apakah koalisi masih bertahan sampai apa? apakah benar apa yang digambarkan oleh katakanlah lembaga-lembaga survei yang merupakan komposisi ranking Anies Baswedan tetap di urutan ketiga dari apa yang terjadi? Terjadi diskusi yang begitu benar. Sejujurnya
dengan segala rasa hormat kepada lembaga itu banyak juga tidak tepatnya. Ya, kita bisa mengatakan memberikan keterangan ini sudah ya baik. Pak, sedikit Pak. Pak. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Selamat pagi pemirsa, Viral News kembali hadir. Bakal calon Presiden Anies Baswedan telah selesai melakukan pertemuan dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dan tim 8 Koalisi Perubahan di Hotel Grand Hyatt, Jakarta Pusat pada Kamis malam hingga Jumat dini hari tadi. Tribun News mencatat pertemuan itu berlangsung selama 4 jam. Setelah pertemuan, Anies, Surya Paloh, dan tim 8 Koalisi Perubahan sempat menyapa awak media. Dia juga menyatakan pertemuan kali ini hanya meminta perkembangan dari masing-masing parpol Koalisi Perubahan. Dalam pembicaraan ini, Anies mengatakan bahwa ada perkembangan yang dinilai menggembirakan. Dia mengaku bersyukur dengan capaian yang telah dilakukan oleh Koalisi Perubahan. Menurutnya, pertemuan tadi malam juga sekaligus membahas terkait dorongan perubahan yang dibawanya bisa semakin menarik simpati masyarakat. Anies mengatakan pertemuan kali ini juga berlangsung cair dan akrab. Sebaliknya, ada nuansa optimisme yang dibawa masing-masing parpol. Namun hingga malam tadi, Koalisi Perubahan belum juga mengumumkan siapa calon wakil presiden yang akan mendampingi Anies Baswedan di kontestasi Pilpres 2024. Sebelumnya ada beberapa nama yang muncul, termasuk Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY, kemudian juga nama Yeni Wahid yang sempat muncul. Tadi menyampaikan mungkin di dalam itu ada harapan Anies itu harus lebih mendengar lagi pelaku seni, terus juga yang kedua itu jalan memakai komersial. Nah, kalau melihat yang sekarang sudah seperti itu, Pak, gimana? Kegiatan kesenian, kebudayaan, aktivitas di mana bisa melakukan investasi karena manfaatnya itu akan didapat dari pelanggan. Jadi salah satu hal yang ditanyakan adalah tentang pop culture dari Korea, bagaimana itu mewabah ke dunia, dan itu tidak lepas dari peran negara di tahun 90-an melakukan investasi besar-besaran dengan mendukung kegiatan seni budaya dari mulai kegiatan film, kegiatan musik, kegiatan teater, kegiatan seni rupa, semua aspek diikuti. Manfaatnya memang baru kita lihat 2 dekade lebih di dalam perjalanan itu. Secara serius memberikan dukungan. Kami dalam kegiatan harus kehadiran yang diberikan tidak sebagai biaya, tapi sebagai investasi. Bisa dilakukan. Yang dibahas mungkin Pak.
Masih mengenai koalisi perubahan, kali ini Ketua Umum dari Partai Nasdem, Surya Paloh, mengaku tidak percaya dengan lembaga survei yang menempatkan Anies Baswedan di peringkat ketiga. Pada Kamis malam, Surya Paloh mengatakan bahwa Anies selalu kalah dibandingkan baca pres Partai Gerindra, Prabowo Subianto, dan baca pres PDIP, Ganjar Pranowo. Paloh menuturkan hasil survei tersebut menjadi salah satu topik pembicaraan saat pertemuannya dengan Anies Baswedan dan tim 8 Koalisi Perubahan di salah satu hotel di Jakarta Pusat pada Kamis malam kemarin. Pertemuan yang berlangsung selama 4 jam tersebut salah satunya membahas dinamika hasil survei yang menempatkan berdasarkan survei yang dilakukan Indikator Politik Indonesia, elektabilitas Anies Baswedan sebesar 23,9% atau di bawah Ganjar Pranowo yang memperoleh 35,2%, sedangkan Prabowo memperoleh 33,2% berdasarkan simulasi 3 nama. Dengan margin of error 2,35%, elektabilitas Prabowo dan Ganjar bersaing. Sementara berdasarkan simulasi yang sama, elektabilitas Anies sebesar 19,2% bila merujuk hasil survei Litbang Kompas. Dua kompetitornya yaitu Ganjar mengantongi elektabilitas 34,1% dan Prabowo Subianto sebesar 31,3%. Hasil survei inilah yang diduga dimaksud oleh Surya Paloh jika ada banyak kekeliruan. Yang dibahas mungkin Pak. Dia bagaimana satu saat ini dari ketiga partai Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menolak wacana duet Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan di kontestasi Pilpres 2024. Surya Paloh menegaskan, Nasdem hingga saat ini masih mengupayakan Anies Baswedan sebagai calon presiden, bukan cawapres. Ketika ditemui di salah satu hotel di Jakarta pada Kamis malam tadi, Surya menganggap wajar jika muncul wacana Anies dipasangkan dengan Ganjar. Namun ia menegaskan bahwa saat ini juga membantah jika pemilihan cawapres Anies Alot karena dirinya menolak Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menjadi cawapres. Dirinya bahkan tidak sampai berpikir sejauh itu. Paloh memastikan ketiga parpol yang tergabung dalam koalisi perubahan masih solid dan tidak ada masalah satu sama lainnya. Dia menjelaskan penentuan cawapres Anies Baswedan hanya tinggal menunggu waktu dan momentum yang tepat. Tak hanya Anies Baswedan, gerbong koalisi yang lain kini juga masih saling menunggu keputusan perihal cawapres. Surya Paloh pun memberikan kesempatan baca pres lainnya untuk terlebih dahulu segera mendeklarasikan cawapres yang menjadi pendampingnya di Pilpres 2024. dia bagaimana satu saat ini dari ketiga partai
timingnya tepat, ambil lihat ini. Bukan makanya Bapak ada Mas Prabowo, ya pada inisiasi aja. Kawan-kawan barangkali nggak mau. Pertama sekali kita tidak sebagai capres, ya nggak ada salah tadi mengambil barangkali jangan memikirkan kita berusaha aja mengumpulkan kawan-kawan lain untuk mencapreskan calon progresnya bisa saja. Tapi bisa saja tanpa itu barangkali mungkin masyarakat. Jadi kemungkinan-kemungkinannya gitu. Apakah ada masukan dari Partai Demokrat agar menjadikan Mas Ahy jadi cawapres? Lain, bukan saja. Pada kawan-kawan lain, Pak, Demokrat ultimatum Nasdem, ini kan tanggapan Pak. Pak Eksterman, Demokrat mengultimatum itu memang masalahnya bukan soal masalah mana dan mungkin timing yang dianggap tepat kesiapan yang lebih optimal sudah dirasakan tapi masalah sudah dia mengambil di beberapa tahapan yang menjadi kenapa? Karena sungguh-sungguh punya bagi koalisi usaha-usahanya itu dibangun hari H pada kompetisi pada kalau belum optimal sekali harus Pak, perkembangan yang tadi diupdate itu kalau boleh tahu apa aja? Apakah koalisi masih bertahan sampai apakah benar apa yang digambarkan oleh katakanlah lembaga-lembaga survei yang merupakan komposisi ranking Anies Baswedan tetap di urutan ketiga dan apa yang kita tahu ini terjadi diskusi yang diskusi benar sejujurnya dengan segala orang kita lembaga-lembaga survei banyak juga tidak tepatnya dan tidak kita bakal memberikan perubahan ya baik. Pak, sedikit Pak. Pak. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Selamat pagi pemirsa, Viral News kembali hadir. Bakal calon Presiden Anies Baswedan telah selesai melakukan pertemuan dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dan tim 8 Koalisi Perubahan di Hotel Grand Hyatt, Jakarta Pusat pada Kamis malam hingga Jumat dini hari tadi. Tribun mencatat pertemuan itu berlangsung selama 4 jam. Setelah pertemuan, Anies, Surya Paloh, dan tim 8 Koalisi Perubahan sempat menyapa awak media. Dia juga menyatakan pertemuan kali ini hanya meminta perkembangan dari masing-masing parpol Koalisi Perubahan. Dalam pembicaraan ini, Anies mengatakan bahwa ada perkembangan yang dinilai menggembirakan. Dia mengaku bersyukur dengan capaian yang telah dilakukan oleh Koalisi Perubahan. Menurutnya pertemuan tadi malam juga sekaligus membahas terkait dorongan perubahan yang dibawanya bisa semakin menarik simpati masyarakat. Anies mengatakan pertemuan kali ini juga berlangsung cair dan akrab. Sebaliknya, ada nuansa optimisme yang dibawa masing-masing parpol. Namun hingga malam tadi, Koalisi Perubahan belum juga mengumumkan siapa calon wakil presiden yang akan mendampingi Anies Baswedan di kontestasi Pilpres 2024. Sebelumnya ada beberapa nama yang muncul, termasuk Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY,
Kemudian juga nama Yeni Wahid yang sempat muncul. Pak Anies tadi menyampaikan mungkin di dalam itu ada harapan Pak Anies itu harus lebih mendengar lagi pelaku seni, terus juga yang kedua itu jangan memikirkan komersial. Nah kalau melihat yang sekarang sudah seperti itu Pak, gimana? Kegiatan kesenian, kebudayaan, aktivitas di mana bisa melakukan investasi karena manfaatnya itu akan didapat dari masyarakat. Tadi salah satu hal yang ditanyakan adalah tentang pop culture dari Korea. Bagaimana itu mewabah ke dunia. Dan itu tidak lepas dari peran negara di tahun 90-an melakukan investasi besar-besaran dengan mendukung kegiatan seni budaya dari mulai kegiatan perfilman, kegiatan musik, kegiatan teater, kegiatan seni rupa, semua aspek didukung. Manfaatnya memang baru kita lihat 2 dekade lebih di dalam perjalanan itu secara serius memberikan dukungan. Kami melihat dalam kegiatan kebudayaan harus hadir negara. Harus negara itu memandang pengeluaran yang diberikan tidak sebagai biaya, tapi sebagai investasi. Bisa dilakukan. Yang dibahas mungkin Pak. Masih mengenai koalisi perubahan, kali ini Ketua Umum dari Partai Nasdem, Surya Paloh, mengaku tidak percaya dengan lembaga survei yang menempatkan Anies Baswedan di peringkat ketiga. Pada Kamis malam, Surya Paloh mengatakan bahwa Anies selalu kalah dibandingkan baca pres Partai Gerindra, Prabowo Subianto, dan baca pres PDIP, Ganjar Pranowo. Paloh menuturkan hasil survei tersebut menjadi salah satu topik pembicaraan saat pertemuannya dengan Anies Baswedan dan tim 8 Koalisi Perubahan di salah satu hotel di Jakarta Pusat pada Kamis malam kemarin. Pertemuan yang berlangsung selama 4 jam tersebut, salah satunya membahas dinamika hasil survei yang menempatkan Anies selalu berada di urutan terbawah. Paloh menjelaskan ketika membahas hasil lembaga survei yang ada, terjadi diskusi yang menarik di antara mereka. Barulah kemudian Paloh menyentil lembaga survei yang selalu menempatkan Anies di urutan ketiga terus. Ia mengaku tidak percaya dengan temuan lembaga survei tersebut. Baginya lembaga survei juga banyak melakukan kekeliruan. Paloh mengatakan elektabilitas Anies Baswedan lebih tinggi dibandingkan prediksi lembaga survei saat ini. Hal tersebut diketahuinya dari survei internal yang telah dilakukan. Untuk diketahui berdasarkan survei yang dilakukan Indikator Politik Indonesia, elektabilitas Anies Baswedan sebesar 23,9% atau di bawah Ganjar Pranowo yang
memperoleh 35,2%, sedangkan Prabowo memperoleh 33,2% berdasarkan simulasi 3 nama. Dengan margin of error 2,35%, elektabilitas Prabowo dan Ganjar bersaing. Sementara berdasarkan simulasi yang sama, elektabilitas Anies sebesar 19,2% bila merujuk hasil survei Litbang Kompas. Dua kompetitornya yaitu Ganjar mengantongi elektabilitas 34,1% dan Prabowo Subianto sebesar 31,3%. Hasil survei inilah yang diduga dimaksud oleh Surya Paloh jika ada banyak kekeliruan. Yang dibahas mungkin Pak. Dia bagaimanapun sampai saat ini dari ketiga partai koalisi Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menolak wacana duet Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan di kontestasi Pilpres 2024. Surya Paloh menegaskan, Nasdem hingga saat ini masih mengupayakan Anies Baswedan sebagai calon presiden, bukan cawapres. Ketika ditemui di salah satu hotel di Jakarta pada Kamis malam tadi, Surya menganggap wajar jika muncul wacana Anies dipasangkan dengan Ganjar. Namun ia menegaskan bahwa saat ini belum ada perubahan mengenai pencalonan Anies sebagai cawapres. Selain itu, Surya Paloh juga membantah jika pemilihan cawapres Anies alot karena dirinya menolak Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menjadi cawapres. Dirinya bahkan tidak sampai berpikir sejauh itu. Paloh memastikan ketiga parpol yang tergabung dalam koalisi perubahan masih solid dan tidak ada masalah satu sama lainnya. Dia menjelaskan penentuan cawapres Anies Baswedan hanya tinggal menunggu waktu dan momentum yang tepat. Tak hanya Anies Baswedan, gerbong koalisi yang lain kini juga masih saling menunggu keputusan perihal cawapres. Surya Paloh pun memberikan kesempatan baca pres lainnya untuk terlebih dahulu segera mendeklarasikan cawapres yang menjadi pendampingnya di Pilpres 2024. dia bagaimanapun sampai saat ini dari ketiga partai koalisi pada ilustrasi aja, kalau kamu barangkali nggak mau. Pertama sekali kita tidak sebagai capres, nggak ada salah tadi. Kembali kita barangkali sedang memikirkan bisa berusaha atau mengumpulkan kawan-kawan lain untuk mencapreskan dahulu efeknya bisa saja. Tapi bisa saja tanpa itu pun barangkali mungkin masyarakat. Jadi kemungkinan
Itu memang masalahnya bukan soal masalah mana dan mungkin timing yang dia lakukan kesiapan yang lebih optimal sudah dirasakan masalah sudah ada dia mengambil di beberapa tahapan konsolidasi menjadi kenapa karena sungguh-sungguh punya bagus koalisi pendukung partai dari kewakilan dan usaha-usahanya optimal hari H pada kompetisi pada masa depan. Kalau belum optimal sekali, harus Pak, perkembangan yang tadi diupdate itu kalau boleh tahu apa aja? Apakah koalisi masih bertahan sampai apakah benar apa yang digambarkan oleh katakanlah lembaga-lembaga survei yang menetapkan komposisi ranking Anies Baswedan tetap di urutan ketiga dan apa yang kita perlu? Ini terjadi diskusi yang cukup menarik. Sejujurnya dengan segala hormat yang lembaga-lembaga survei dan juga tidak tetapnya dan tidak kita mengalami memberikan pencerahan ya, baik. Pak, sedikit Pak. Pak. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Selamat pagi pemirsa, Viral News kembali hadir. Bakal calon Presiden Anies Baswedan telah selesai melakukan pertemuan dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dan tim 8 Koalisi Perubahan di Hotel Grand Hyatt, Jakarta Pusat pada Kamis malam hingga Jumat dini hari tadi. Tribun mencatat pertemuan itu berlangsung selama 4 jam. Setelah pertemuan, Anies, Surya Paloh, dan tim 8 Koalisi Perubahan sempat menyapa awak media. Dia juga menyatakan pertemuan kali ini hanya meminta perkembangan dari masing-masing parpol Koalisi Perubahan. Dalam pembicaraan ini, Anies mengatakan bahwa ada perkembangan yang dinilai menggembirakan. Dia mengaku bersyukur dengan capaian yang telah dilakukan oleh Koalisi Perubahan. Menurutnya pertemuan tadi malam juga sekaligus membahas terkait dorongan perubahan yang dibawanya bisa semakin menarik simpati masyarakat. Anies mengatakan pertemuan kali ini juga berlangsung cair dan akrab. Sebaliknya, ada nuansa optimisme yang dibawa masing-masing parpol. Namun hingga malam tadi, Koalisi Perubahan belum juga mengumumkan siapa calon wakil presiden yang akan mendampingi Anies Baswedan di kontestasi Pilpres 2024. Sebelumnya ada beberapa nama yang muncul, termasuk Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY, kemudian juga nama Yeni Wahid yang sempat muncul. Tadi menyampaikan mungkin di dalam itu ada harapan Anies itu harus lebih mendengar lagi pelaku seni, terus juga yang kedua itu jalan memikirkan komersial. Nah kalau melihat yang sekarang sudah seperti itu Pak, gimana? Kegiatan kesenian, kebudayaan, aktivitas di mana bisa melakukan investasi karena manfaatnya itu akan didapat dari masyarakat. Tadi salah satu hal yang ditanyakan adalah tentang pop culture dari Korea. Bagaimana itu mewabah ke dunia. Dan itu tidak lepas dari peran negara di tahun 90-an
melakukan investasi besar-besaran dengan mendukung kegiatan seni budaya dari mulai kegiatan perfilman, kegiatan musik, kegiatan teater, kegiatan seni rupa, semua aspek itu didukung. Manfaatnya memang baru kita lihat 2 dekade lebih di dalam perjalanan itu. Secara serius memberikan dukungan. Kami dalam kegiatan kebudayaan harus hadir, harus negara itu memandang pengeluaran yang diberikan tidak sebagai biaya, tapi sebagai investasi. Bisa dilakukan. Yang dibahas mungkin Pak. Masih mengenai koalisi perubahan, kali ini Ketua Umum dari Partai Nasdem, Surya Paloh, mengaku tidak percaya dengan lembaga survei yang menempatkan Anies Baswedan di peringkat ketiga. Pada Kamis malam, Surya Paloh mengatakan bahwa Anies selalu kalah dibandingkan baca pres Partai Gerindra, Prabowo Subianto, dan baca pres PDIP, Ganjar Pranowo. Paloh menuturkan hasil survei tersebut menjadi salah satu topik pembicaraan saat pertemuannya dengan Anies Baswedan dan tim 8 Koalisi Perubahan di salah satu hotel di Jakarta Pusat pada Kamis malam kemarin. Pertemuan yang berlangsung selama 4 jam tersebut, salah satunya membahas dinamika hasil survei yang menempatkan Anies selalu berada di urutan terbawah. Paloh menjelaskan ketika membahas hasil lembaga survei yang ada, terjadi diskusi yang menarik di antara mereka. Barulah kemudian Paloh menyentil lembaga survei yang selalu menempatkan Anies di urutan ketiga terus. Ia mengaku tidak percaya dengan temuan lembaga survei tersebut. Baginya lembaga survei juga banyak melakukan kekeliruan. Paloh mengatakan elektabilitas Anies Baswedan lebih tinggi dibandingkan prediksi lembaga survei saat ini. Hal tersebut diketahuinya dari survei internal yang telah dilakukan. Untuk diketahui berdasarkan survei yang dilakukan Indikator Politik Indonesia, elektabilitas Anies Baswedan sebesar 23,9% atau di bawah Ganjar Pranowo yang memperoleh 35,2%, sedangkan Prabowo memperoleh 33,2% berdasarkan simulasi 3 nama. Dengan margin of error 2,35%, elektabilitas Prabowo dan Ganjar bersaing. Sementara berdasarkan simulasi yang sama, elektabilitas Anies sebesar 19,2% bila merujuk hasil survei Litbang Kompas. Dua kompetitornya yaitu Ganjar mengantongi elektabilitas 34,1% dan Prabowo Subianto sebesar 31,3%. Hasil survei inilah yang diduga dimaksud oleh Surya Paloh jika ada banyak kekeliruan. Yang dibahas mungkin Pak.
waktu saya mulai tepat ambil lihat Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menolak wacana duet Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan di kontestasi Pilpres 2024. Surya Paloh menegaskan, Nasdem hingga saat ini masih mengupayakan Anies Baswedan sebagai calon presiden, bukan cawapres. Ketika ditemui di salah satu hotel di Jakarta pada Kamis malam tadi, Surya menganggap wajar jika muncul wacana Anies dipasangkan dengan Ganjar. Namun ia menegaskan bahwa saat ini belum ada perubahan mengenai pencalonan Anies sebagai cawapres. Selain itu, Surya Paloh juga membantah jika pemilihan cawapres Anies Alot karena dirinya menolak Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menjadi cawapres. Dirinya bahkan tidak sampai berpikir sejauh itu. Paloh memastikan ketiga parpol yang tergabung dalam koalisi perubahan masih solid dan tidak ada masalah satu sama lainnya. Dia menjelaskan penentuan cawapres Anies Baswedan hanya tinggal menunggu waktu dan momentum yang tepat. Tak hanya Anies Baswedan, gerbong koalisi yang lain kini juga masih saling menunggu keputusan perihal cawapres. Surya Paloh pun memberikan kesempatan baca pres lainnya untuk terlebih dahulu segera mendeklarasikan cawapres yang menjadi pendampingnya di Pilpres 2024. dia bagaimanapun saat ini dari tiga partai waktu saya mulai tepat ambil lihat bukan makan jabatan ada Pak ya pada administrasi aja kalau kamu tadi nggak mau pertama sekali kita tidak sebagai capres ya nggak ada salah tadi kembali ke barangkali bisa memikirkan bisa berusaha atau memberikan kawan-kawan lain mencapai dahulu prosesnya bisa saja tapi bisa saja tanpa itu pun barangkali mungkin masyarakat jadi pembilan-pembilannya di tempat apakah ada masukan dari Partai Demokrat agar menjadikan Mas Ahy jadi cawapres? lain bantai ya kalau pada kawan-kawan lain Pak, Demokrat ultimatum Nasdem ini kan mengatakan Pak Haris Darman Demokrat mengultimatum itu memang masalahnya bukan soal masalah mana dan mungkin timing yang dianggap tepat kesiapan yang lebih optimal sudah dirasakan masalah sudah dia diambil di beberapa tahapan konsolidasi menjadi kenapa karena sungguh-sungguh punya bagus koalisi partai dari usaha-usahanya optimal hari H pada kompetisi pada kalau belum optimal sekali harus Pak, perkembangan yang tadi diupdate itu kalau boleh tahu apa aja? Apakah koalisi masih bertahan sampai apakah benar apa yang digambarkan oleh katakanlah lembaga-lembaga survei menetapkan komposisi ranking Anies Baswedan tetap di urutan ketiga dan apa yang kita perlu
terjadi diskusi yang cukup menarik. Sejujurnya, dengan segala hormat kita lembaga survei, dan juga tidak tepatnya, ya tidak kita salah memberikan pencerahan ini sudah tidak pertama ya. Baik. Pak, sedikit Pak. Pak. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Selamat pagi pemirsa, Viral News kembali hadir. Bakal calon Presiden Anies Baswedan telah selesai melakukan pertemuan dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dan tim 8 Koalisi Perubahan di Hotel Grand Hyatt, Jakarta Pusat pada Kamis malam hingga Jumat dini hari tadi. Tribun mencatat pertemuan itu berlangsung selama 4 jam. Setelah pertemuan, Anies, Surya Paloh, dan tim 8 Koalisi Perubahan sempat menyapa awak media. Dia juga menyatakan pertemuan kali ini hanya meminta perkembangan dari masing-masing parpol Koalisi Perubahan. Dalam pembicaraan ini, Anies mengatakan bahwa ada perkembangan yang dinilai menggembirakan. Dia mengaku bersyukur dengan capaian yang telah dilakukan oleh Koalisi Perubahan. Menurutnya pertemuan tadi malam juga sekaligus membahas terkait dorongan perubahan yang dibawanya bisa semakin menarik simpati masyarakat. Anies mengatakan pertemuan kali ini juga berlangsung cair dan akrab. Sebaliknya, ada nuansa optimisme yang dibawa masing-masing parpol. Namun hingga malam tadi, Koalisi Perubahan belum juga mengumumkan siapa calon wakil presiden yang akan mendampingi Anies Baswedan di kontestasi Pilpres 2024. Sebelumnya ada beberapa nama yang muncul, termasuk Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY, kemudian juga nama Yeni Wahid yang sempat muncul. Tadi menyampaikan mungkin di dalam itu ada harapan Anies itu harus lebih mendengar lagi pelaku seni, terus juga yang kedua itu jalan memikirkan komersial. Nah, kalau melihat yang sekarang sudah seperti itu Pak, gimana? Kegiatan kesenian, kebudayaan, aktivitas di mana bisa melakukan investasi karena manfaatnya itu akan didapat dari masyarakat. Tadi salah satu hal yang ditanyakan adalah tentang pop culture dari Korea, bagaimana itu mewabah di dunia, dan itu tidak lepas dari peran negara di tahun 90-an melakukan investasi besar-besaran dengan mendukung kegiatan seni budaya dari mulai kegiatan perfilman, kegiatan musik, kegiatan teater, kegiatan seni rupa, semua aspek itu didukung. Manfaatnya memang baru kita lihat 2 dekade lebih di dalam perjalanan itu secara serius memberikan dukungan. Kami dalam kegiatan kebudayaan harus hadir, harus negara itu memandang pengeluaran yang diberikan tidak sebagai biaya, tapi sebagai investasi. Dilakukan yang dibahas mungkin Pak.
Masih mengenai koalisi perubahan, kali ini Ketua Umum dari Partai Nasdem, Surya Paloh, mengaku tidak percaya dengan lembaga survei yang menempatkan Anies Baswedan di peringkat ketiga. Pada Kamis malam, Surya Paloh mengatakan bahwa Anies selalu kalah dibandingkan baca pres Partai Gerindra, Prabowo Subianto, dan baca pres PDIP Ganjar Pranowo. Paloh menuturkan hasil survei tersebut menjadi salah satu topik pembicaraan saat pertemuannya dengan Anies Baswedan dan tim 8 Koalisi Perubahan di salah satu hotel di Jakarta Pusat pada Kamis malam kemarin. Pertemuan yang berlangsung selama 4 jam tersebut salah satunya membahas dinamika hasil survei yang menempatkan Anies selalu berada di urutan terbawah. Paloh menjelaskan ketika membahas hasil lembaga survei yang ada, terjadi diskusi yang menarik di antara mereka. Barulah kemudian Paloh menyentil lembaga survei yang selalu menempatkan Anies di urutan ketiga terus. Ia mengaku tidak percaya dengan temuan lembaga survei tersebut. Baginya lembaga survei juga banyak melakukan kekeliruan. Paloh mengatakan elektabilitas Anies Baswedan lebih tinggi dibandingkan prediksi lembaga survei saat ini. Hal tersebut diketahuinya dari survei internal yang telah dilakukan. Untuk diketahui berdasarkan survei yang dilakukan Indikator Politik Indonesia, elektabilitas Anies Baswedan sebesar 23,9% atau di bawah Ganjar Pranowo yang memperoleh 35,2%, sedangkan Prabowo memperoleh 33,2% berdasarkan simulasi 3 nama. Dengan margin of error 2,35%, elektabilitas Prabowo dan Ganjar bersaing. Sementara berdasarkan simulasi yang sama, elektabilitas Anies sebesar 19,2% bila merujuk hasil survei Litbang Kompas. Dua kompetitornya yaitu Ganjar mengantongi elektabilitas 34,1% dan Prabowo Subianto sebesar 31,3%. Hasil survei inilah yang diduga dimaksud oleh Surya Paloh jika ada banyak kekeliruan. Yang dibahas mungkin Pak. Artinya bagaimanapun aku saat ini optimisme yang tinggi dari ketiga partai koalisi Anies sudah dicalonkan secara resmi, berarti kan misalnya pertama untuk memberikan kepemimpinan pada teman waktu timingnya tepat, ambil yang Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menolak wacana duet Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan di kontestasi Pilpres 2024. Surya Paloh menegaskan, Nasdem hingga saat ini masih mengupayakan Anies Baswedan sebagai calon presiden, bukan cawapres. Ketika ditemui di salah satu hotel di Jakarta pada Kamis malam tadi, Surya menganggap wajar jika muncul wacana Anies dipasangkan dengan Ganjar. Namun ia menegaskan bahwa saat ini belum ada perubahan mengenai pencalonan Anies sebagai cawapres. Selain itu, Surya Paloh juga membantah jika ia juga membantah jika pemilihan cawapres Anies alot karena dirinya menolak Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menjadi cawapres. Dirinya bahkan tidak sampai berpikir sejauh itu. Paloh memastikan ketiga parpol yang tergabung dalam koalisi perubahan masih solid dan tidak ada masalah satu sama lainnya. Dia menjelaskan penentuan cawapres Anies Baswedan hanya tinggal menunggu waktu dan momentum yang tepat. Tak hanya Anies Baswedan, gerbong koalisi yang lain
kini juga masih saling menunggu keputusan perihal cawapres. Surya Paloh pun memberikan kesempatan baca pres lainnya untuk terlebih dahulu segera mendeklarasikan cawapres yang menjadi pendampingnya di Pilpres 2024. Artinya bagaimanapun sampai saat ini pemilihan dari tiga partai yang sudah dicalonkan secara resmi beberapa partai kan bisa melakukan bersama untuk memberikan kepentingannya pada waktu timingnya tepat, ambil yang bukan makan jabatan, ada bapak ya pada administrasi aja. Kalau kamu tadi jam pertama sekali kita tidak sebagai capres, ya nggak ada salah tadi kembali ke barangkali dan nggak memikirkan bisa berusaha aja memberikan kawan-kawan lain untuk mencapreskan dahulu progresnya bisa saja. Tapi bisa saja kampanye itu barangkali mungkin masyarakat. Jadi pemilihan-pemilihan ini apakah ada masukan dari Partai Demokrat agar menjadikan Mas Ahy jadi cawapres? saya bantai ya. Kalau pada kawan-kawan lain Pak, Demokrat ultimatum Nasdem, Pak, ini kan tanggapan Pak. Pak Herman, Demokrat ultimatum itu memang masalahnya bukan soal masalah mana dan timing yang dianggap tepat kesiapannya itu optimal. Sudah dirasakan masalah sudah ada. Dia mengambil di beberapa tahapan konsolidasi menjadi kenapa? Karena sungguh-sungguh punya bagi koalisi partai usaha-usahanya itu memang hari H pada kompetisi pada Februari. Kalau belum optimal kan harus Pak, perkembangan yang tadi diupdate itu kalau boleh tahu apa aja? Apakah koalisi masih bertahan sampai akhir? apakah benar apa yang digambarkan oleh katakanlah lembaga-lembaga survei yang menetapkan komposisi ranking Anies Baswedan tetap di urutan ketiga dari apa yang terjadi? Terjadi diskusi yang cukup menarik. Sejujurnya dengan segala melakukan lembaga-lembaga survei dan juga tidak tetapnya ya tidak bisa mengatakan memberikan keterangan ya baik. Pak, sedikit Pak. Pak, Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Selamat pagi pemirsa, Viral News kembali hadir. Bakal calon Presiden Anies Baswedan telah selesai melakukan pertemuan dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dan tim 8 Koalisi Perubahan di Hotel Grand Hyatt, Jakarta Pusat pada Kamis malam hingga Jumat dini hari tadi. Tribun News mencatat pertemuan itu berlangsung selama 4 jam. Setelah pertemuan, Anies, Surya Paloh, dan tim 8 Koalisi Perubahan sempat menyapa awak media.
Dia juga menyatakan pertemuan kali ini hanya meminta perkembangan dari masing-masing parpol koalisi perubahan. Dalam pembicaraan ini, Anies mengatakan bahwa ada perkembangan yang dinilai menggembirakan. Dia mengaku bersyukur dengan capaian yang telah dilakukan oleh koalisi perubahan. Menurutnya, pertemuan tadi malam juga sekaligus membahas terkait dorongan perubahan yang dibawanya bisa semakin menarik simpati masyarakat. Anies mengatakan pertemuan kali ini juga berlangsung cair dan akrab. Sebaliknya, ada nuansa optimisme yang dibawa masing-masing parpol. Namun hingga malam tadi, Koalisi Perubahan belum juga mengumumkan siapa calon wakil presiden yang akan mendampingi Anies Baswedan di kontestasi Pilpres 2024. Sebelumnya ada beberapa nama yang muncul, termasuk Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY, kemudian juga nama Yeni Wahid yang sempat muncul. Pak Anies tadi menyampaikan mungkin di dalam itu ada harapan Pak Anies itu harus lebih mendengar lagi pelaku seni, terus juga yang kedua itu jalan memikirkan komersial. Nah, kalau melihat yang sekarang sudah seperti itu Pak, gimana? Kegiatan kesenian, kebudayaan, aktivitas di mana bisa melakukan investasi karena manfaatnya itu akan didapat dari masyarakat. Tadi salah satu hal yang ditanyakan adalah tentang pop culture dari Korea, bagaimana itu mewabah ke dunia, dan itu tidak lepas dari peran negara di tahun 90-an melakukan investasi besar-besaran dengan mendukung kegiatan seni budaya dari mulai kegiatan perfilman, kegiatan musik, kegiatan teater, kegiatan seni rupa, semua aspek itu didukung. Manfaatnya memang baru kita lihat 2 dekade lebih di dalam perjalanan itu secara serius memberikan dukungan. Kami dalam kegiatan kebudayaan harus hadir negara. Harus negara itu memandang pengeluaran yang diberikan tidak sebagai biaya, tapi sebagai investasi. Dilakukan yang dibahas mungkin Pak. Masih mengenai koalisi perubahan, kali ini Ketua Umum dari Partai Nasdem, Surya Paloh, mengaku tidak percaya dengan lembaga survei yang menempatkan Anies Baswedan di peringkat ketiga. Pada Kamis malam, Surya Paloh mengatakan bahwa Anies selalu kalah dibandingkan baca pres Partai Gerindra, Prabowo Subianto, dan baca pres PDIP, Ganjar Pranowo. Paloh menuturkan hasil survei tersebut menjadi salah satu topik pembicaraan saat pertemuannya dengan Anies Baswedan dan tim 8 Koalisi Perubahan di salah satu hotel di Jakarta Pusat
pada Kamis malam kemarin. Pertemuan yang berlangsung selama 4 jam tersebut, salah satunya membahas dinamika hasil survei yang menempatkan Anies selalu berada di urutan terbawah. Paloh menjelaskan, ketika membahas hasil lembaga survei yang ada, terjadi diskusi yang menarik di antara mereka. Barulah kemudian Paloh menyentil lembaga survei yang selalu menempatkan Anies di urutan ketiga terus. Ia mengaku tidak percaya dengan temuan lembaga survei tersebut. Baginya lembaga survei juga banyak melakukan kekeliruan. Paloh mengatakan elektabilitas Anies Baswedan lebih tinggi dibandingkan prediksi lembaga survei saat ini. Hal tersebut diketahuinya dari survei internal yang telah dilakukan. Untuk diketahui berdasarkan survei yang dilakukan Indikator Politik Indonesia, elektabilitas Anies Baswedan sebesar 23,9% atau di bawah Ganjar Pranowo yang memperoleh 35,2%, sedangkan Prabowo memperoleh 33,2% berdasarkan simulasi 3 nama. Dengan margin of error 2,35%, elektabilitas Prabowo dan Ganjar bersaing. Sementara berdasarkan simulasi yang sama, elektabilitas Anies sebesar 19,2% bila merujuk hasil survei Litbang Kompas. Dua kompetitornya yaitu Ganjar mengantongi elektabilitas 34,1% dan Prabowo Subianto sebesar 31,3%. Hasil survei inilah yang diduga dimaksud oleh Surya Paloh jika ada banyak kekeliruan. Yang dibahas mungkin Pak. Dia bagaimanapun sampai saat ini dari tiga partai Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menolak wacana duet Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan di kontestasi Pilpres 2024. Surya Paloh menegaskan, Nasdem hingga saat ini masih mengupayakan Anies Baswedan sebagai calon presiden, bukan cawapres. Ketika ditemui di salah satu hotel di Jakarta pada Kamis malam tadi, Surya menganggap wajar jika muncul wacana Anies dipasangkan dengan Ganjar. Namun ia menegaskan bahwa saat ini belum ada perubahan mengenai pencalonan Anies sebagai cawapres. Selain itu, Surya Paloh juga membantah jika pemilihan cawapres Anies Alot karena dirinya menolak Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menjadi cawapres. Dirinya bahkan tidak sampai berpikir sejauh itu. Paloh memastikan ketiga parpol yang tergabung dalam koalisi perubahan masih solid dan tidak ada masalah satu sama lainnya. Dia menjelaskan penentuan cawapres Anies Baswedan hanya tinggal menunggu waktu dan momentum yang tepat. Tak hanya Anies Baswedan, gerbong koalisi yang lain kini juga masih saling menunggu keputusan perihal cawapres. Surya Paloh pun memberikan kesempatan baca pres lainnya untuk terlebih dahulu segera mendeklarasikan cawapres yang menjadi pendampingnya di Pilpres 2024. dia bagaimanapun sampai saat ini dari tiga partai
Saya mulai tepat, ambil yang ini. Bukan makan jabatan. Ada Pak ya, pada administrasi aja. Tahun-tahun barangkali jam. Pertama sekali kita tidak sebagai KPK. Ya, nggak ada salah tadi. Kembali ke barangkali dan tidak memikirkan. Kita berusaha aja memberikan kawan-kawan lain untuk mendapatkan dahulu progresnya bisa saja. Tapi bisa saja tanpa itu barangkali mungkin masyarakat. Jadi kemudian-kemudiannya itu. Apakah ada masukan dari Partai Demokrat agar menghentikan masalah dari Golkar? Saya bantai ya. Kalau pada kawan-kawan lain, Pak, Demokrat ultimatum Nasdem Pak, ini kan menandatangani Pak. Pak Herman, Demokrat ultimatum itu memang masalahnya bukan soal masalah mana dan mungkin timing yang dianggap tepat kesiapan yang lebih optimal sudah dirasakan tapi masalah sudah ada dia mengambil di beberapa tahapan komunikasi dari kenapa karena sungguh-sungguh punya dalam koalisi partai baru usaha-usahanya pertimbangan hari H pada kompetisi pada 14 Februari. Kalau belum optimal sekali, hari Pak, perkembangan yang tadi diupdate itu kalau boleh tahu apa aja? Apakah koalisi masih bertahan sampai akhir? apakah benar apa yang digambarkan oleh katakanlah lembaga-lembaga survei yang menetapkan komposisi ranking Anies Baswedan tetap di urutan ketiga dan apa yang terjadi? Terjadi diskusi yang cukup menarik. Sejujurnya dengan segala kalau melakukan lembaga-lembaga survei dan juga tidak tetapnya ya tidak bisa mengatakan memberikan keterangan ya baik. Pak, sedikit Pak. Pak, Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Selamat pagi pemirsa, Viral News kembali hadir. Bakal calon Presiden Anies Baswedan telah selesai melakukan pertemuan dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dan Tim 8 Koalisi Perubahan di Hotel Grand Hyatt, Jakarta Pusat pada Kamis malam hingga Jumat dini hari tadi. Tribun News mencatat pertemuan itu berlangsung selama 4 jam. Setelah pertemuan, Anies, Surya Paloh, dan Tim 8 Koalisi Perubahan sempat menyapa awak media. Dia juga menyatakan pertemuan kali ini hanya meminta perkembangan dari masing-masing parpol koalisi perubahan. Dalam pembicaraan ini, Anies mengatakan bahwa ada perkembangan yang dinilai menggembirakan. Dia mengaku bersyukur dengan capaian yang telah dilakukan oleh koalisi perubahan. Menurutnya pertemuan tadi malam juga sekaligus membahas terkait dorongan perubahan yang dibawanya bisa semakin menarik simpati masyarakat. Anies mengatakan pertemuan kali ini juga berlangsung cair dan akrab. Sebaliknya, ada nuansa optimisme yang dibawa masing-masing parpol. Namun hingga malam tadi, Koalisi Perubahan belum juga mengumumkan siapa calon wakil presiden yang akan mendampingi Anies Baswedan di kontestasi Pilpres 2024. Sebelumnya ada beberapa nama yang muncul, termasuk Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY,
Kemudian juga nama Yeni Wahid yang sempat muncul. Pak Anies tadi menyampaikan mungkin di dalam itu ada harapan Pak Anies itu harus lebih mendengar lagi pelaku seni, terus juga yang kedua itu jalan memikirkan komersial. Nah kalau melihat yang sekarang sudah seperti itu Pak, gimana? Kegiatan kesenian, kebudayaan, aktivitas di mana bisa melakukan investasi karena manfaatnya itu akan didapat dari pelanggan. Tadi salah satu hal yang ditanyakan adalah tentang pop culture dari Korea, bagaimana itu mewabah ke dunia, dan itu tidak lepas dari peran negara di tahun 90-an melakukan investasi besar-besaran dengan mendukung kegiatan seni budaya dari mulai kegiatan perfilman, kegiatan musik, kegiatan teater, kegiatan seni rupa, semua aspek itu didukung. Manfaatnya memang baru kita lihat 2 dekade lebih di dalam perjalanan itu secara serius memberikan dukungan. Kami melihat dalam kegiatan kebudayaan harus hadir negara. Harus negara itu memandang pengeluaran yang diberikan tidak sebagai biaya, tapi sebagai investasi. Dilakukan yang dibahas mungkin Pak. Masih mengenai koalisi perubahan, kali ini Ketua Umum dari Partai Nasdem, Surya Paloh, mengaku tidak percaya dengan lembaga survei yang menempatkan Anies Baswedan di peringkat ketiga. Pada Kamis malam, Surya Paloh mengatakan bahwa Anies selalu kalah dibandingkan baca pres Partai Gerindra, Prabowo Subianto, dan baca pres PDIP Ganjar Pranowo. Paloh menuturkan hasil survei tersebut menjadi salah satu topik pembicaraan saat pertemuannya dengan Anies Baswedan dan tim 8 Koalisi Perubahan di salah satu hotel di Jakarta Pusat pada Kamis malam kemarin. Pertemuan yang berlangsung selama 4 jam tersebut salah satunya membahas dinamika hasil survei yang menempatkan Anies selalu berada di urutan terbawah. Paloh menjelaskan ketika membahas hasil lembaga survei yang ada, terjadi diskusi yang menarik di antara mereka. Barulah kemudian Paloh menyentil lembaga survei yang selalu menempatkan Anies di urutan ketiga terus. Ia mengaku tidak percaya dengan temuan lembaga survei tersebut. Baginya lembaga survei juga banyak melakukan kekeliruan. Paloh mengatakan elektabilitas Anies Baswedan lebih tinggi dibandingkan prediksi lembaga survei saat ini. Hal tersebut diketahuinya dari survei internal yang telah dilakukan. Untuk diketahui berdasarkan survei yang dilakukan Indikator Politik Indonesia, elektabilitas Anies Baswedan sebesar 23,9% atau di bawah Ganjar Pranowo yang
memperoleh 35,2%, sedangkan Prabowo memperoleh 33,2% berdasarkan simulasi 3 nama. Dengan margin of error 2,35%, elektabilitas Prabowo dan Ganjar bersaing. Sementara berdasarkan simulasi yang sama, elektabilitas Anies sebesar 19,2% bila merujuk hasil survei Litbang Kompas. Dua kompetitornya yaitu Ganjar mengantongi elektabilitas 34,1% dan Prabowo Subianto sebesar 31,3%. Hasil survei inilah yang diduga dimaksud oleh Surya Paloh jika ada banyak kekeliruan. Yang dibahas mungkin Pak. Artinya bagaimanapun aku saat ini optimisme dari ketiga partai koalisi yang sudah dicalonkan secara resmi dipastikan bisa melakukan bersama untuk memberikan kepentingannya pada waktu Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menolak wacana duet Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan di kontestasi Pilpres 2024. Surya Paloh menegaskan, Nasdem hingga saat ini masih mengupayakan Anies Baswedan sebagai calon presiden, bukan cawapres. Ketika ditemui di salah satu hotel di Jakarta pada Kamis malam tadi, Surya menganggap wajar jika muncul wacana Anies dipasangkan dengan Ganjar. Namun ia menegaskan bahwa saat ini belum ada perubahan mengenai pencalonan Anies sebagai cawapres. Selain itu, Surya Paloh juga membantah jika pemilihan cawapres Anies Alot karena dirinya menolak Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menjadi cawapres. Dirinya bahkan tidak sampai berpikir sejauh itu. Paloh memastikan ketiga parpol yang tergabung dalam koalisi perubahan masih solid dan tidak ada masalah satu sama lainnya. Dia menjelaskan penentuan cawapres Anies Baswedan hanya tinggal menunggu waktu dan momentum yang tepat. Tak hanya Anies Baswedan, gerbong koalisi yang lain kini juga masih saling menunggu keputusan perihal cawapres. Surya Paloh pun memberikan kesempatan baca pres lainnya untuk terlebih dahulu segera mendeklarasikan cawapres yang menjadi pendampingnya di Pilpres 2024. Artinya bagaimanapun aku saat ini optimisme dari ketiga partai koalisi yang sudah dicalonkan secara resmi dipastikan bisa melakukan bersama untuk memberikan kepentingannya pada waktu pada ilustrasi aja, kawan-kawan barangkali nggak mau. Pertama sekali kita tidak sebagai capres, ya, nggak ada salah dari kembali ke barangkali dan nggak akan memikirkan bisa berusaha aja memberikan kesempatan kawan-kawan lain untuk mencapai dahulu prosesnya bisa saja. Tapi bisa saja tanpa itu barangkali mungkin masyarakat. Jadi pemilihan
Itu memang masalahnya bukan soal masalah keamanan, dan timing yang tepat, kesiapan yang lebih optimal. Sudah dirasakan. Masalah sudah ada. Dia mengambil di beberapa tahapan konsolidasi menjadi. Kenapa? Karena sungguh-sungguh punya komitmen usaha-usahanya optimal hari H pada kompetisi pada Februari. Kalau belum optimal kan harus Pak, Perkembangan yang tadi diupdate itu kalau boleh tahu apa aja? Apakah koalisi masih bertahan sampai akhir? apakah benar apa yang digambarkan oleh katakanlah lembaga-lembaga survei